Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru honorer, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Dalam video ini kami akan sampaikan telah terbit surat dari Menpan RB terkait dengan progres P3K untuk jabatan fungsional guru. Jadi teman-teman silahkan simak video ini hingga akhir sehingga teman-teman mendapatkan informasi yang terbaru, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari pelaksanaan P3K tahun 2022. Jadi teman-teman yang masuk prioritas pertama jangan sampai tertinggal informasi ini, teman-teman yang akan mengikuti seleksi di tahun 2022, karena akan ada timeline di sini, akan ada waktu di mana sesuai dengan yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan pelaksanaan ataupun schedule itu akan dimulai di bulan ini. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Informasi ini kita bawakan dari terbit sebuah undangan, di mana undangan ini adalah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, di mana tertanggal 9 September tahun 2022, sehingga undangan ini adalah bersifat segera. Dengan nomor ini ya, teman-teman bisa lihat B1797 M.SM.01.00/2022 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah. Nah, kalau kita lihat di sini surat ataupun undangan ini adalah di sini ya bermaksud untuk menyelenggarakan rakor koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan surat keputusan Menpan RB, Menteri Pan RB, tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi dalam rapat nantinya itu akan ada beberapa agenda, diantaranya tadi ya, agenda yang pertama adalah rapat koordinasi, kemudian yang kedua adalah rapat tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah yang akan dilaksanakan. Nah, informasi ini atau acara ini akan dilaksanakan tepatnya di tanggal 13 September tahun 2022 di hari Selasa pukul 8.30 WIB waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang akan dilaksanakan di Jakarta. Nah, ini sangat penting. Kenapa teman-teman? Kita bisa lihat ya kalau di timeline seleksi atau pengadaan kebutuhan ASN tahun 2022, kita bisa lihat di sini adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022 ini. Ini ya teman-teman, bisa kita lihat rapat koordinasi tentang penetapan kebutuhan ASN, penyerahan keputusan Menpan tentang penetapan kebutuhan ASN seluruh instansi pemerintah ini di bulan September pekan yang pertama. Nah, berarti sesuai dengan ini, sesuai dengan timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022. Kita bisa cross check di sini bahwa di sini adalah sama ya, atau agendanya sama, yaitu rapat koordinasi persiapan. Di sini ya, persiapan dan penetapan penyerahan keputusan Menpan RB terkait dengan penetapan kebutuhan pegawai ASN. Jadi nanti akan disampaikan ke pemerintah daerah tentang formasi yang disetujui oleh Menpan RB, yang nantinya tentunya sudah berupa formasi-formasi yang akan diperebutkan teman-teman dalam seleksi P3K tahun 2022 ini. Kita coba lihat di sini untuk daftar undangan ya, ini dari Kementerian Pusat. Kita coba lihat di pemerintah daerah. Nah, di pemerintah daerah di sini ada banyak sekali pemerintah daerah lengkap ya di seluruh Indonesia. Kalau kita scroll ke bawah, kita lihat di sini ada Pemda sejumlah
Kita lihat sampai bawah itu ada 482 pemerintah daerah yang diundang dalam rapat ini. Tentunya adalah pemerintah daerah ini adalah pemerintah daerah yang telah mengusulkan formasi ya. Sampai nomor 482 pemerintah daerah baik kabupaten ataupun kota serta provinsi, di mana nanti akan diserahkan ke formasi yang disetujui melalui keputusan Menteri Pan-RB. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk susunan acara rapatnya, kita bisa lihat di sini sesuai dengan lampiran dari surat undangan tersebut ya. Nah, di sini akan ada di poin 6 itu akan ada penyerahan keputusan dari Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 secara simbolis. Ini baru simbolis. Nah, kemudian kita coba lihat acara berikutnya. Di sini ada narasumber dari Deputi SDMA Kemenpan, kemudian Dirjen GTK, yang kita lihat ya bahwa sudah terjadi pergeseran di mana Bu Nunuk Suryani itu menjabat sebagai PLT dari Dirjen GTK. Menurut kami cukup baik karena Bu Nunuk kita tahu ya teman-teman semuanya bahwa Bu Nunuk itu lebih aktif, lebih proaktif dalam mengabarkan tentang seleksi P3K. Kemudian di akun Instagram pribadi beliau juga sering menyoroti tentang ini dan sangat berpihak kepada guru-guru honorer ya. Tentunya ini menjadi sebuah kabar gembira. Nah, kemudian di poin ke-9 ini penyerahan secara menyeluruh ya, surat Kemenpan RB ini diserahkan kepada setiap Pemda. Nah, jadi teman-teman poin pentingnya adalah seperti kita bisa lihat ya, dalam undangan tersebut kalau kita melakukan cek dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB, ini bahwa sangat sesuai antara timeline ini dengan realisasinya atau realisasi pelaksanaannya ya di September pekan yang pertama. Nah, jadi kalau kita lihat bisa saja untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu sesuai dengan timeline ini adalah di pekan ketiga dan pekan keempat di bulan September, maka seleksi itu akan dibuka. Tentunya setelah Pemda mendapatkan semua formasinya yang disetujui oleh Kemenpan RB di pekan pertama September, kemudian nanti pekan 3 dan pekan keempat ini akan dibuka untuk pendaftaran CASN di tahun 2022. Tentunya teman-teman semoga saja ya di pekan pertama ini dalam acara undangan rakor ini, dalam acara rakor ini, apakah nanti kemudian juknisnya juga sudah turun ataukah belum, kita menanti bersama-sama. Semoga saja apabila tidak, kita bisa mencoba untuk memahami dari jadwal ini. Di pekan kedua bulan September ini adalah masa kosong, artinya tidak ada acara, tidak ada agenda di sini. Apakah mungkin jika nanti di pekan kedua di bulan September barulah dari Kemendikbudristek menyusun juknis ya, juknis yang akan mengatur terutama untuk P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, di pekan kedua bulan September. Kita tunggu saja karena juknis ini nantinya yang akan menjadi pedoman dari pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru yang direncanakan oleh Kemenpan RB di pekan kedua dan pekan ketiga dan pekan keempat bulan September. Jadi silahkan teman-teman simak informasi. Insya Allah dalam channel kami akan kami sampaikan informasi atau perkembangan terbaru dari seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 ini. Sembari teman-teman kembali mengecek ya. Jadi teman-teman yang masuk dalam prioritas yang pertama tinggal menunggu ya, nanti diumumkan formasinya. Kemudian untuk teman-teman yang prioritas kedua dan prioritas ketiga, jangan lupa bahwa teman-teman mengecek ya antara data teman-teman di Dapodik, karena teman-teman yang masuk prioritas kedua dan prioritas ketiga tidak ada tes, hanya akan ada verifikasi berkas data yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Nah, sekian informasi dari kami. Semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat. Semoga menjadi pencerahan bagi teman-teman sekalian yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini. Tetap semangat. Kami akhiri. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.